Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran pemrograman dasar. Setelah di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan apa saja yang nantinya kita akan pelajari pada mata pelajaran pemrograman dasar dan apa tujuannya, ya. Kemudian apa saja bidang pekerjaan yang berkaitan dengan materi pemrograman dasar. Jadi kalau ada yang belum nonton, silakan nonton di video sebelumnya. Nah, kemudian kali ini kita lanjut ke materi pertama pada mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu logika dan algoritma pemrograman. Ya, jadi langsung saja, logika dan algoritma pemrograman. Pertama, logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Jadi, logika adalah kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan untuk menghasilkan kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima oleh akal. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Ya. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik, biasanya orang menyebut sebagai pribadi yang cerdas. Ya, jadi kalau ada yang bisa berlogika dengan baik, biasanya orang tersebut secara pribadi cerdas. Kemudian logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Sedangkan penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Selanjutnya, algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, penulis dari buku Al-Jabar wal Muqabalah. Ya. Jadwa kata Al-Khwarizmi dikenal oleh kalangan barat sebagai algoritm atau algorit, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ya. Jadi algoritma berasal dari seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa definisi algoritma yang lain, ya, dari para ahli, ya. Jadi terdapat berbagai definisi algoritma. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, ya. Jadi dari beberapa pengertian dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Jadi itu, ya, definisi singkat, ya, dari logika dan algoritma. Jadi perhatikan gambar ini, ya, untuk lebih mudah memahami arti dari algoritma. Kita contohkan pada gambar ini, ya, suatu permasalahan penukaran isi dari dua buah gelas, ya. Yang pertama, gelas A ini diberi label A dengan isinya adalah teh. Kemudian gelas yang kedua ini adalah kita asumsikan gelas B yang isinya adalah kopi. Pertukarkan isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A, ya. Jadi bagaimana kita menukar isi gelas A ini menjadi kopi, kemudian isi dari gelas B ini menjadi teh, ya. Jadi ini saya asumsikan begitu, ya. Jadi untuk memahami algoritma seperti ini. Jadi ada dua buah gelas,
ya, ada 2 buah gelas, satu isinya teh, satu isinya kopi. Kemudian bagaimana cara kita menukar dari kedua isi tersebut? Ya, kita ilustrasikan. Ya. Jadi supaya ya, jadi kita lanjut ke gambar ini. Jadi supaya dapat melakukan pertukaran dengan benar, kita lihat tentunya diperlukan 1 gelas kosong ya untuk menukar kedua gelas tadi isinya ya, ada teh dan ada kopi. Jadi kita perlukan 1 buah gelas kosong ya sebagai perantara ya. Jadi anggap saja kita masukkan gelas C. Ya, algoritmanya sebagai berikut. Jadi susunan langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Sediakan gelas C ya yang isi yang kosong. Kemudian masukkan air teh dari gelas A ke gelas C. Setelah itu pastinya gelas A yang berisikan teh tadi akan kosong karena sudah dipindahkan ke gelas C. Lalu kemudian yang kedua, masukkan air kopi ya, yang wadah yang gelas yang ada isinya kopi, lalu tuangkan ke gelas A yang isinya yang sebelumnya teh tadi yang sekarang sudah kosong. Jadi yang isinya kopi dituangkan ke gelas yang kosong. Kemudian masukkan air teh yang berada pada gelas C tadi ya, yang berada pada gelas C ke gelas B ya, ke gelas B sehingga gelas C kembali kosong. Namun kedua dari isi gelas tersebut, dari gelas A gelas B sudah tertukar. Jadi gelas A yang sebelumnya berisikan teh sekarang sudah menjadi kopi. Begitupun sebaliknya dengan gelas B yang sebelumnya terisi kopi, maka isinya sekarang adalah teh. Jadi begitu. Jadi algoritma adalah susunan langkah-langkah secara benar ya yang dikerjakan ya, yang disusun dengan akal pikiran yang logis. Kemudian kita lanjut, ciri-ciri algoritma. Menurut Donald E. Knuth ya, algoritma mempunyai 5 ciri penting yang meliputi. Pertama, finiteness ya, atau keterbatasan. Jadi algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Lalu kedua, definitis atau kepastian. Ya, setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak ganda. Ketiga, input atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan input. Lalu ada output atau keluaran. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran atau output. Kemudian effectiveness atau efektivitas. Algoritma harus sangkil atau efektif ya. Kemudian langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi itulah ciri-ciri algoritma, ada 5. Kemudian kita lanjut, sifat algoritma. Pertama, sifat algoritma adalah tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Lalu kedua, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Lalu yang keempat adalah algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Jadi itu ya, keempat dari sifat-sifat algoritma. Kemudian struktur algoritma ya, struktur dasar algoritma. Yang pertama ada runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Ya, jadi harus berurutan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila mana urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya berubah. Sebagai contoh ya, sambil contoh, perhatikan operasi aritmatika terus ini. Yang ini dalam kurung 4 tambah 3, kemudian dikalikan dengan 7. Maka hasilnya adalah 49. Ya. Diutamakan yang dalam kurung 4 tambah 3. Ya, 4 tambah 3 sama dengan 7, kemudian 7 dikalikan 7 sama dengan 49. Nah, bila urutan aksinya diubah, maka hasil keluarannya akan berbeda, menjadi begini. Misalnya, 4 ditambahkan dengan 3 kali 7 dalam kurung. Pasti hasilnya 25 karena urutannya
sudah diubah. Ya, karena yang diutamakan adalah yang di dalam kurung 3 kali 7 sama dengan 21, kemudian ditambahkan dengan 4 sama dengan 25. Jadi begitu. Nah, contoh lain dari runtunan aksi adalah algoritma penukaran dua bilangan bulat. Yang pertama, adalah deklarasikan A, B, dan C sebagai bilangan bulat. Masukkan nilai A dan B. Kemudian yang ke C, masukkan nilai A ke dalam C. Kemudian masukkan nilai B ke dalam A. Kemudian masukkan nilai C ke dalam B. Ya, jadi ini adalah hasil algoritma penukaran dua buah bilangan. Sama tadi seperti yang sudah saya ambil contoh, ya, dua buah gelas yang isinya berbeda ingin ditukarkan isinya dari kedua gelas tersebut. Jadi itu adalah algoritma runtunan. Kemudian struktur dasar algoritma selanjutnya adalah pemilihan atau selection. Kadang terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Jadi jika sudah terpenuhi maka suatu kejadian baru akan dikerjakan. Pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar ataupun salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Kemudian sebaliknya, apabila kondisi salah maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Nah, contoh kasus pemilihan adalah dalam penentuan bilangan genap atau ganjil sebagai berikut. Masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Ya. Kemudian, bagi bilangan dengan angka 2. Simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jika nilai sisa sama dengan 0, maka tampilkan genap ke layar. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka tampilkan ganjil ke layar. Kemudian selesai. Jadi ini adalah contoh kasus pemilihan dalam penentuan bilangan genap dan ganjil. Kemudian struktur dasar algoritma yang selanjutnya adalah pengulangan atau repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa lelah. Kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang berbeda. Jadi pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Sebagai contoh adalah menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar sebagai berikut. Deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Kemudian deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Kemudian deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai penghitung perulangan yang sudah dilakukan. Masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf tadi. Lalu masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan disimpan dalam variabel n. Ya, berapa kali yang kita inginkan. Kemudian set nilai counter dengan 0. Ya, dihitung dari 0. Kemudian tampilkan huruf ke layar. Lalu lakukan penambahan counter dengan 1. Ya, jadi dia ditambah 1. Lalu jika nilai counter sama dengan jika nilai counter kurang dari n, kerjakan lagi. Ya, kerjakan lagi langkah yang ke G. Yang tadi, tampilkan huruf tadi. Kemudian yang terakhir, jika nilai counter sama dengan n, berarti selesai. Ya, jadi kita pahami saja dulu ke depan ini ya. Konsepnya ini nanti mungkin di pertemuan selanjutnya baru akan saya jelaskan bagaimana fungsinya ini. Nah, kemudian kita lanjut. Bentuk dasar algoritma. Ya. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Ya. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kasus Ibu Masita yang akan saya jelaskan nanti, ya, yang hendak memasak kentang. Pada kasus tersebut terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Ini dia langkah-langkahnya untuk algoritma sekuensial. Pertama, Ibu Masita harus mengambil kantong kentang dari dalam rak. Lalu Ibu Masita mengambil panci dan lemari. Ya, Ibu Masita mengambil panci dari lemari. Lalu Ibu Masita mengupas kentang. Kemudian Ibu Masita mengembalikan sisa kentang dalam kantong ke dalam rak. Lalu Ibu Masita memasak kentang. Kemudian Ibu Masita menghidangkan kentang yang sudah masak tadi. Ya, jadi itu ada algoritma dalam bentuk algoritma sekuensial. Jadi ini dia urutan langkah-langkahnya.
Ya, jadi ini ya urutan langkah-langkahnya. Jadi pada contoh ini dapat dilihat bahwa langkah yang harus dilakukan secara runtun atau berurutan, ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi memang dia harus berurut. Baik, pastinya sebelum dia memasak, pastinya dia harus mengupas kentang dulu. Kemudian Ibu Masita harus memasak kentangnya. Jadi dia harus berurut. Jadi pada prinsipnya algoritma sekuensial adalah alur pemikiran yang terstruktur, ya. Kemudian terurut, pasti dan jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam algoritma ini kadang-kadang ada langkah-langkah yang tidak boleh ditukar urutannya, ya. Jadi itu dia harus terurut. Kemudian bentuk dasar algoritma yang kedua yaitu algoritma percabangan. Algoritma untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada disebut algoritma percabangan atau pemilihan. Yang diperlukan, ya, yang perlu diperhatikan dari algoritma ini adalah solusi pilihan akan dilakukan jika kondisinya terpenuhi. Dalam arti kondisinya menghasilkan nilai true atau benar. Jika kondisi benar, maka solusi akan dijalankan. Dan jika salah, maka tidak akan dijalankan. Dan bisa jadi akan menjalankan solusi lain atau tidak bertindak sama sekali. Nah, pada contoh ini kita ke contoh yang sebelumnya tentang Ibu Masita. Namun kita tambahkan langkah yang berikut. Pertama, Ibu Masita mengambil kantong kentang dari dalam rak. Kemudian kedua, Ibu Masita mengambil panci dari lemari. Kemudian bagian ketiga adalah menurut kebiasaan Ibu Masita, pada hari biasa Ibu Masita menggunakan baju warna cerah sehingga dia harus menggunakan celemek, ya, atau pelindung diri. Pada hari Sabtu dan Minggu dia menggunakan baju warna hitam. Jadi maka perlu diperhatikan sebelum mengupas kentang apakah Ibu Masita memakai celemek atau tidak. Jadi dia tergantung pada hari apa saat itu dia bekerja, ya. Jadi kalau dia bekerja pada hari biasa, maka Ibu Masita harus menggunakan celemek. Jika pada hari Sabtu Minggu, ya, maka Ibu Masita tidak perlu menggunakan celemek. Kemudian lanjut, Ibu Masita mengupas kentang, lalu Ibu Masita mengembalikan sisa kentang dalam kantong ke dalam rak. Lalu Ibu Masita memasak kentang, kemudian Ibu Masita menghidangkan kentang yang sudah dimasak. Ya. Coba perhatikan pada langkah C tadi. Ya. Pada langkah C tadi terdapat algoritma pemilihan. Ya. Jika hari Senin sampai Jumat, ya, atau hari biasa, hari Senin sampai Jumat, sebelum langkah mengupas kentang, ya, Ibu Masita harus memakai celemek untuk melindungi bajunya, ya. Selain itu, jika hari Sabtu dan Minggu, ya, maka Ibu Masita tidak perlu menggunakan celemek karena warna bajunya tidak mudah kotor, ya. Berarti begitu maksudnya, ya. Berarti algoritma percabangan adalah algoritma di mana pemrograman atau si programmer harus memilih langkah yang harus dia lakukan berdasarkan kondisi tertentu, ya. Jadi kita harus mengikuti kondisinya. Selanjutnya, bentuk dasar algoritma yang ketiga, yaitu algoritma perulangan. Berdasarkan contoh Ibu Masita sebelumnya, yang contoh pertama dan kedua, akan ditambahkan kasus baru, yaitu Ibu Masita mendapatkan pesanan masak untuk catering kentang sehingga dia wajib mengupas kentang cukup banyak, ya. Jadi Ibu Masita mendapatkan pesanan catering yang cukup banyak, sehingga memerlukan kentang yang cukup banyak juga. Jumlah kentang harus disesuaikan dengan jumlah pesanan. Misalnya, di sini saya ambil contoh 50 buah kentang. Berdasarkan kasus baru ini, akan diformulasikan kembali ke langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu Masita, yaitu sebagai berikut. Pertama, Ibu Masita mengambil kantong kentang dari dalam rak. Lalu kedua, Ibu Masita mengambil panci dari lemari. Kemudian yang ketiga, ya, menurut kebiasaan Ibu Masita, pada hari biasa Ibu Masita menggunakan baju warna cerah sehingga dia harus menggunakan celemek. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu dia menggunakan baju warna hitam. Maka perlu diperhatikan sebelum mengupas kentang, apakah Ibu Masita memakai celemek atau tidak, tergantung pada hari apa saat itu dia bekerja. Lalu Ibu Masita mengupas kentang. Nah, kita tambahkan lagi, karena harus mengupas sebanyak 50 buah kentang, maka langkah akan diulangi sebanyak 50 kali. Jadi dia akan mengupas kentang, ya. Dia akan mengupas kentang sebanyak 50 kali. Kemudian setelah 50 kali mengupas kentang, Ibu Masita mengembalikan sisa kentang dalam kantong ke dalam rak, ya. Setelah dia tercukupi untuk mengupas kentang sebanyak 50 biji atau 50 buah, ya, Ibu Masita mengembalikan sisa kentang yang dalam kantong ke dalam rak. Lalu Ibu Masita memasak kentang, kemudian Ibu Masita menghidangkan kentang yang
sudah masak. Nah, jadi ini dia penambahannya tadi. Jadi Ibu Masita harus mengupas kentang sebanyak 50 kali. Ya, algoritma perulangan berarti ya. Jadi maksudnya dari algoritma perulangan adalah berarti terdapat satu atau langkah kejadian tindakan ya yang harus diulang terus-menerus sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Jadi ini ya, dia harus mengulang mengupasnya sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Misalnya dia mengupas sebanyak 50 kali ya. Jadi harus dia perulangannya sebanyak 50 kali sampai dia terpenuhi ya. Lalu selanjutnya dari ketiga algoritma sebelumnya ya, dari algoritma ya, dari algoritma sekuensial, dari algoritma percabangan, dari algoritma perulangan ya, sangat mungkin terjadi kombinasi dari ketiganya tersebut. Misalkan kita lihat pada contoh Ibu Masita, kembali lagi kita ambil lagi dari Ibu Masita yang memasak kentang ya. Pada saat Ibu Masita mengupas kentang sebanyak 50 buah, bisa jadi ya, bisa jadi tidak semua kentang yang dikupas baik mutunya atau bagus. Mungkin ada yang busuk. Kemudian jika kentang busuk, tentunya tidak akan dihitung dan akan dibuang. Namun jika kentangnya memiliki kualitas yang baik ya dan bermutu, maka akan dihitung dan digunakan untuk dimasak. Nah, dari ini dia. Ini dia algoritma dari gabungan ketiga tadi ya, langkah-langkahnya. Pertama adalah Ibu Masita mengambil kantong kentang dari dalam rak. Kemudian Ibu Masita mengambil panci dari lemari. Lalu ketiga selanjutnya, menurut kebiasaan Ibu Masita, pada hari biasa Ibu Masita menggunakan baju warna cerah sehingga dia harus menggunakan celemek. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu dia menggunakan baju warna hitam. Maka perlu diperhatikan sebelum mengupas kentang, maka Ibu Masita memakai celemek atau tidak tergantung pada hari apa saat dia bekerja. Kemudian Ibu Masita mengupas kentang. Karena harus mengupas sebanyak 50 buah kentang, maka langkah akan diulangi sebanyak 50 kali ya. Kemudian setelah itu ya, periksa kentang ya. Jadi di sini dia, periksa kentang. Jika mutunya baik, maka akan dihitung. Tapi jika tidak, maka akan dibuang dan tidak dihitung. Ya, jadi ini dia gabungannya. Setelah 50 kali mengupas kentang, Ibu Masita mengembalikan sisa kantong ya, sisa kentang ke dalam kantong dalam rak. Kemudian Ibu Masita memasak kentang. Lalu yang terakhir Ibu Masita menghidangkan kentang yang sudah masak. Jadi perhatikan tadi ya. Jadi ini adalah gabungan dari ketiga algoritma. Ya. Jadi sangat mungkin terjadi sebuah kombinasi. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Bagi yang sudah menonton ini, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, mendengarkan penjelasan dari saya melalui video ini. Ya, jika memang merasa kalian atau teman-teman semua mendapat ilmu dari video yang telah saya buat ini, silakan like, ya, silakan share ke teman-teman yang lain. Kemudian silakan komen juga, ya. Jika ada ingin ditanyakan, silakan jawab komen, atau ada yang dari penjelasan saya yang belum jelas, silakan komen di kolom komentar. Kemudian yang paling penting adalah silakan subscribe channel ini ya, agar supaya membantu untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di pertemuan dan video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.